Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat semuanya, senang rasanya saya, Suana dan rekan saya, Sintami, akan menemani sahabat semuanya dalam acara Terminal, Teman Rumpi Anak Milenial. Nah, Kak Sintami, sudah berapa tahun nih kita udah nggak jumpa? lama ya? Lama sekali ya, Masya Allah. Udah ngobrol bareng lagi. Karena efek apa? PPKM tah? Enggak ya? Oh, bisa jadi, iya. Masya Allah, ini adalah salah satu nikmat yang harus kita bersyukur. Nah, bicara bersyukur nih, kebetulan banget kita itu akan ngebahas tentang syukur, tidak boleh takabur. Nah, mungkin akan lebih dijelaskan, lebih dipaparkan oleh sahabat kita sore ini, yaitu oleh Kak Sintami nih. Ya. Ngomong-ngomong Kak, Iya teh. Kak Sintami sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit inilah ya. Sedikit kurang fit, tapi tetap bersyukur ya Kak ya. Buktinya kita Kak Sintami masih bisa datang, itu adalah salah satu bukti syukur ya Kak ya. Makanya kita biar lebih ngena gitu ya, biar lebih enak, mungkin kita harus tahu dulu nih Kak tentang arti syukur sendiri gitu ya. Karena arti kalimat syukur itu kita gampang berbicara, gampang ngomong syukur gitu ya, tetapi kita realitanya susah untuk mengimplementasikan gitu. Nah, menurut Kak Sintami nih, syukur sendiri itu apa gitu? Ya, kalau menurut aku ya teh, syukur itu ya kita syukur itu kan rasa berterima kasih kepada Allah gitu ya. Mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu ya. Jadi berterima kasih kepada Allah gitu. Iya benar kata Teteh tadi, syukur itu mudah diucapkan gitu ya. Namun ketika kita sulit gitu, perbuatan dan hati kadang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan gitu ya, ucapkan gitu kan. Kita bilangnya syukur, bersyukur gitu. Tapi kenyataannya dalam sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita tuh bersyukur gitu. Karena kan syukur itu nggak hanya diucapkan dalam lisan ya, namun juga direalisasikan dengan hati dan juga perbuatan gitu. Jadi nggak hanya misalkan ya alhamdulillah gitu ya, Tidak cukup itu ya, tidak cukup dengan kata aja, namun bentuk dari kita mensyukuri apa yang telah Allah beri kepada kita, yaitu misal kita diberi nikmat sehat, kita ya alhamdulillah aku diberi nikmat sehat ya gitu. Lalu kenikmatan yang kita miliki, sehat yang kita miliki itu harus dilakukan, harus digunakan gitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Terus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk sesama, itu juga kan bentuk dari kita bersyukur gitu. Jadi harus dilakukan dengan perbuatan juga syukur itu kayak gitu. Jadi ya betul sekali Kak Sintami. Jadi memang ya syukur itu gampang ngomongnya mah jare Bang Serangnya, tapi gati untuk dilakoninya. Susah untuk untuk implementasi gitu ya. Ternyata arti syukur sendiri itu intinya keadaan apapun, keadaan terpuruk gitu ya Kak, kita tetap berada di jalan syariatnya Allah gitu ya. Kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh jauh dari Allah apalagi gitu ya. Walaupun kita lagi sakit gitu ya, tetap aja kita harus kayak ngejalanin kewajiban kita ya Kak ya. Selagi maksudnya sakitnya itu enggak parah banget gitu ya, enggak sampai kita tergeletak berdaya gitu ya. Bener-bener. Kalau misalkan cuma dikasih sakit pilek, pusing, demam, ya pasti semua yang aktivitas harian itu masih bisa kita handle lah gitu tuh. Jadi jangan manja ketika sakit sedikit kita nggak mau ngelakuin apa-apa kayak gitu, apalagi dalam aktivitas kebaikan kayak gitu. Malah kita nanti aku sakit gitu di rumah aja, lemas mau tiduran, atau kalau kayak gitu malah nambah sakit sih menurut aku kayak gitu teh. Jadi harus dibawa ini aja gitu tuh, harus dibawa. Justru dengan mungkin di saat kayak cuman baru pilek, baru ini dijalani untuk ibadah, mungkin malah makin berkah ya, pahalanya makin berlipat kali ya, sesuai dengan firman Allah kali ya, yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya.
dimana bahwa Allah menyampaikan bahwa barang siapa yang bersyukur Allah akan ditambahkan nikmatnya, dan jika dia itu kufur ya maka Allah akan beri azab gitu ya. Oh iya, Masya Allah ya. Jadi syukur itu nggak hanya misalkan aku nih ngasih uang ke Sintami gitu ya, misalkan 50.000, Kak Sintami bilang makasih ya, nggak hanya cukup itu ya Kak ya? Iya, nggak hanya cukup itu. Kita berterima kasih nih kepada orang yang telah memberi kepada Teteh sama ngasih aku uang. Jadi kita juga berterima kasih kepada Allah gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allahnya gimana? Terima kasih Allah atau gimana itu? Alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki gitu ya. Ya tidak lain dan tidak bukan rezeki uang 50.000 ini pasti ya Allah yang ngasih gitu ya. Iya, Nggak benar. mungkin Teteh ujuk-ujuk ngasih 50.000 Iya, gitu kan. Pasti iya, iya. Allah yang menggerakkan hati Teteh untuk memberikan uang itu kepada aku kayak gitu. Iya, karena saya juga dapat rezekinya dari Allah. Ya, iya, Bener ya. harus pokoknya Jadi saling berkaitan ya Kak ya. Ya. Jadi saya misalkan dikasih rezeki sama Allah gitu ya melalui usaha-usaha atau apapun, terus aku kasih lagi ke Sintami untuk membantu misalkan. Itu juga berarti aku udah bagian dari bersyukur belum Kak? bagian dari bersyukur karena uang yang Teteh berikan kepada aku yaitu tanda Teteh bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan rezeki kepada Teteh. Ya Teteh mengimplementasikan rasa syukur itu dengan berbagi kepada sesama kayak gitu. Sebagian rezekinya gitu. Sebagian rezekinya. Jadi nggak dimakan sendiri ya Kak ya. Iya. Oh, Masya Allah banget ya. Ilmu yang sederhana terkadang sering kita dengar, sering kita ngomong gampang, tetapi ketika lebih dipelajari itu Masya Allah ya kayak untuk implementasinya, maksudnya kalau kitanya untuk istiqomahin di syukur itu mungkin pahalanya akan dilipat gandakan dan rezekinya mungkin akan ditambah, itu bener-bener ya Kak ya? Benar-benar emang apa tuh namanya janji Allah ya nggak akan pernah janji Allah tuh pasti akan tertepati gitu Ya nggak pernah ingkar, pasti ditepati emang. Masya Allah banget. Iya. Terus nih Kak, bicara syukur ya, terkadang kita itu berada dalam keadaan terpuruk banget down. Mungkin aku sendiri pernah ngalamin Kak, kayak misalkan udah di rumah lagi ada masalah, di kampus ada masalah, di teman ada masalah, terus di kerjaan ada masalah, kayak semua Banyak ya hidup itu masalah nih Kak. Terus ditambah kitanya lagi sakit tuh. Nah itu gimana tuh Kak, biar kita itu benar-benar tetap berada di jalan Allah, biar nggak jauh dah, setidaknya kita tuh ingat Allah gitu. Kadang kita tuh lagi terpuruk mah ya, udah capek tuh, udah sakit udah gitu tuh, pengennya rebahan gitu. Tapi terkadang kita ya Teh, ketika kita lagi terpuruk atau kita lagi terjatuh pasti kita tuh Ingat ya? sama Allah. Wah. Tapi ketika kalau misalnya Lagi bahagia, lupa ya. Wah. Seharusnya jangan begitu sih ya. Dalam kondisi apapun, dalam kesusahan maupun kesenangan gitu ya, kita harus tetap melibatkan Allah dan juga ingat sama Allah kayak gitu. Nah tadi Teteh nanya caranya gimana gitu ya? Iya, biar kita tuh kalau lagi down lagi biar nggak terlalu galau gitu, biar kita tuh sadar gitu, oh iya ada Allah loh gitu, bahwa semuanya masalah yang kita jalani yang tertimpa kepada kita tuh sebenarnya dari Allah gitu, dan biar kita tuh akhirnya tetap bersyukur, biar tetap kembali ke Allah gitu. Nah, itu gimana Kak? Iya. Jadi kalau menurut aku ini Maya Teh, kalau misal kita lagi down gitu ya, ataupun kita lagi meskipun lagi kondisi senang ataupun lagi down gitu ya, untuk tetap bersyukur itu kalau aku selalu tipsnya gitu, ingat sama Allah. Jadi pokoknya satu gitu ya, ingat sama Allah. Kalau misalkan kita lagi down ataupun lagi senang, ya kita tetap harus ingat sama Allah gitu. Kita ingat bahwa oh iya ya, Allah tuh udah memberikan nikmat yang tak terhitung kepada kita kayak gitu. Masa sih misalkan gara-gara temen yang kayak gini misalkan kitanya malah down dan nggak mau ngapa-ngapain atau malah meninggalkan ibadah kayak gitu ya. Kan biasanya kalau misalkan lagi down itu ada sebagian orang yang kalau down itu futur gitu ya. Oh iya benar, futur gitu, kayak males untuk ngapa-ngapain gitu. Ada juga yang kalau mager misalkan, mager. Ada juga misalkan kalau yang down itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tergantung masing-masing orang sih ya gitu. Kalau aku sendiri sih kalau lagi down itu ya selalu ingat sama Allah gitu. Karena itu ampuh banget sih, ampuh banget untuk tetap mensyukuri apa yang telah Allah kasih ke aku gitu ya. Aku mikir iya ya gitu, Allah telah memberikan nikmat yang banyak nih sama aku gitu, dari kesehatan, waktu luang gitu ya, teman-teman salihah gitu ya di luar sana gitu. Terus rezeki yang Allah terus kasih meskipun tidak terduga gitu ya. Tidak terduga tuh kadang ada aja gitu ya, orderan masuk iya, gitu. Masya Allah, penjual bisnis kan? ini. Masya Allah
gitu, itu tuh nikmat gitu ya. Ah. Ketika aku down, aku harus ingat sama Allah. Hmm. Biar kita juga rasa syukur itu ada lagi kayak gitu. Ingat sama Allah. Terus yang kedua kita beristighfar. Ya, beristighfar juga masuk sih ya ke ingat sama Allah gitu ya. Jadi harus banyak-banyak istighfar juga karena yang kita sedang alami ini takutnya itu tuh dari dosa yang telah kita perbuat kayak gitu teh. Jadi penting banget sih istighfar tuh. Pokoknya setiap hari ya harus beristighfar lah, harus meminta ampun sama Allah kayak gitu. Iya, benar-benar banget. Tips dari aku sih ya ingat sama Allah gitu ya. Terus ya Intinya yang pertama tuh ingat aja aja dulu. sama Allah, ingat aja Mungkin sama Allah. dengan kita tuh ingat bahwa oh iya semuanya tuh dari Allah gitu ya, dan kitanya juga nanti akan mati kembali ke Allah gitu. Mungkin dengan itu kita kayak secara tidak langsung sadar kali ya. Sadar, Setidaknya walaupun dengan terpaksa yang nggak jauh-jauh banget lah dari Allah Iya. gitu ya, ketika keadaan futurnya itu gitu tuh. Yang pertama tuh ya ingat dulu, ingat gitu. ingat sama Allah. Nah, Kak, itu kan manusia itu kan terbagi-bagi ya. Kalau tadi tuh ketika manusia berada dalam keterpurukan justru makin jauh sama Allah, dan ada lagi yang tadi barusan Kak Sitami sampaikan gitu bahwa manusia itu kalau lagi terpuruk mah inget, kalau lagi bahagia mah wis ngendikan jauh gitu. Nah, itu gimana itu Kak buat orang-orang yang seperti itu? Mungkin ya aku juga pernah kali berada di situ mungkin gitu. Iya, kayaknya semua orang pernah deh teh, termasuk aku gitu ya. Aku juga pernah gitu ngalamin gitu ya. Ketika sedang senang gitu, maksudnya nggak inget nih. Soalnya kita nggak butuh ya. Sama siapa yang udah memberikan kesenangan ini kayak gitu. Iya, Sebenarnya lupa. seharusnya gitu ya, jangan seperti itu nih sahabat-sahabat inspiratif semuanya. Harus ketika kita senang pun harus tetap ingat sama Allah. Jadi apa sih sujud syukur gitu ya. Iya, Misalnya sujud. ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak gitu, terus mendapatkan pokoknya rezeki dari Allah yang tak terduga gitu, pasti kita ada kan gitu sujud syukur gitu. Nah, dan dalam keadaan susah pun kita tetap ingat sama Allah gitu. Jadi pokoknya dalam keadaan apapun harus tetap ingat sama Allah kayak gitu. Jangan kacang Jangan- lupa kulit iya. kulit itu bener sih. Kacang lupa kulit. Oh iya, jangan seperti kacang lupa kulit ketika udah dikupas udah kulitnya kemana terserah ya, jangan gitu. Harus ingat kulitnya, karena dengan kulit itu dia jadi tumbuh hidup ya kan, sama ya. Mungkin kita juga seperti itu ya, bahwa dengan kita hadirnya di bumi ini bahwa ada yang menghidupkan kita gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masya Allah banget ya. Iya, Nah, terus ya ditekan ketika kita dikasih kenikmatan gitu ya, kesenangan sama Allah, maka kita tidak boleh takabur gitu ya. oh iya benar. Iya, kita membahas masalah takabur juga gitu ya. Maka kita tidak boleh takabur juga kayak gitu. Kita tidak boleh, misalkan kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kepandaian gitu ya. Oh, Kita Masya Allah. tidak boleh sombong gitu. Oh, iya. Merasa diri paling pandai, Paling rajin. paling pinter, paling cerdas, itu nggak boleh gitu kan. Iya, Kita benar, harus benar, ingat di atas langit itu masih ada langit kayak gitu ya. Jadi pokoknya takabur itu tidak boleh gitu ya. Takabur jangan, tapi tetap harus bersyukur gitu ya. Oh, iya. Syukur, jangan takabur gitu ya. Ya, pokoknya harus seimbang lah ya. Iya, Jangan jangan- takabur, tetap bersyukur, jangan takabur ya. Dan yang jelas jangan kabur. Jangan kabur, nantinya jadi melebur. Ya, intinya kita itu tetap bersyukur ya. Dan Allah itu tidak suka yang sombong, karena yang boleh sombongnya hanya Allah Hanya gitu. Allah. Kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Lemah ya, terbatas. lemah Manusia tuh banget. kalau bukan karena Allah kita tuh nggak ada apa-apanya. Iya, Jadi benar. jangan apa ya, sombong di buminya Allah kayak gitu. Ibaratnya Cuma manusia numpang. misalkan sombong karena kecantikan, ketika Iya. Allah sudah ambil Kecantikan. nambah umur kan makin keriput Makin ya. keriput. Terus apa yang mau disombongin? Iya, Kalau misalkan sombong soal harta misalkan banyak, ketika Allah itu kun fayakun mengambil begitu saja dengan misalkan cara sakit aja ya. Iya. Terus dia berobat Berjuta-juta. akhirnya habis. Nah, bagi Allah tuh sangat gampang ya Kak ya. Gampang. Jadi memang tidak ada yang perlu kita sombongin ya Kak ya. Betul. Walaupun kita misalkan merasa kita tuh cerdas, pintar, bagi Allah mah gampang ya. Iya. Bisa aja ingatnya saat kita bangun tidur, cabut gitu kecerdasannya. di mana aku? Iya, kan nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah Iya. sudah berkehendak gitu. Luar biasa banget ya. Benar Jadi itu. jangan, ya sombong tuh jangan lagi ya, jangan takabur juga. Jangan merasa paling tinggi sendiri gitu, misalkan mempunyai apa sih jabatan gitu ya. Jangan merasa
saya nih jabatannya paling tinggi di sini sehingga dia bisa merendahkan Seenaknya. orang lain gitu ya. Itu kan termasuk sombong gitu kan, Iya, kita benar. merendahkan orang lain kan gitu. Padahal kita nggak tahu nih yang kita rendahkan ini mungkin justru lebih dari kita gitu kan. Iya, Kita kan nggak benar-benar. tahu kayak gitu. Mungkin ya yang orang kita rendahkan ini dia rendah hati gitu ya, tidak Iya. mau menunjukkan kecerdasannya, tidak mau Iya. menunjukkan kekayaannya. Iya, benar banget. Iya, jadi syukur itu tidak hanya dari segi harta ya. Kita di saat dikasih rajin ibadahnya, saat kita dikasih rasa semangat untuk lebih dekat sama Allah, saat dikasih nikmat kita bisa membaca Al-Quran di kesibukan, di tengah-tengah kesibukan, itu juga suatu nikmat ya Kak ya. Nikmat, iya. Jadi kita di situ juga harus tetap bersyukur ya. Jadi Iya. bukan di saat harta bertambah aja, tetapi di saat kitanya continue dalam kebaikan pun itu harus bersyukur ya. Karena itu nikmat ya. Nikmat. Diberikan pada kita. Nah Kak, nih mungkin ini udah di penghujung nih Kak, biar kita tuh tahu gitu betapa pentingnya kita tuh rasa syukur gitu, karena akibat kita tidak syukur tuh benar-benar fatal banget. Kita Iya. bisa jauh dari Allah itu. Iya. Ya Allah, jangan sampai gitu ya. Allah tuh lupa sama kita gitu. Karena bahaya banget kalau yang udah ngejauhin Allah tuh, ya aja kalau yang ngejauhin misalkan mantan, manusia mah ya, udah B aja gitu. B Tapi aja. kalau yang udah ngejauhin Allah tuh, wah jangan sampai gitu. Nah, apa sih Kak pentingnya kenapa kita tuh sering mengulang-ulang untuk syukur gitu? Iya. Apa Kak? Pentingnya kita untuk selalu bersyukur itu ya karena memang tadi itu ya gitu tuh, syukur itu memang penting gitu. Kita tuh dalam setiap waktu, dalam keadaan apapun, baik kita dalam kondisi sulit gitu, lapang gitu ya, dalam keadaan senang gitu, harus tetap mensyukuri semua itu. Meskipun kita dalam kesusahan, kita harus tetap mensyukuri gitu. Karena siapa tahu di balik kesusahan itu tuh Allah tuh lagi menyiapkan hadiah setelah kesusahan itu, ya kan setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi penting banget untuk kita terus bersyukur kayak dalam keadaan apapun kayak gitu. Kuncinya ya ingat sama Allah kayak gitu. Ya, lagi-lagi yang pertama ingat aja sama Allah gitu. Karena Iya. emang ya tujuan kita dan hidup di dunia ini ya kan Allah gitu kan, untuk Allah gitu, dari Allah untuk Allah gitu ya, dan akan kembali ke Allah. Iya, ya Masya Allah banget ya suara ini materinya. Syukur satu kata, dan biar nggak takabur itu penting banget ya, karena kita kalau udah jauh dari Allah itu memang bahaya banget. Bahaya. Kalau masih dijauhin manusia mah ya. Itu mah nggak seberapa gitu, Iya. kalau dijauhin manusia. Jadi kalau kita dijauhin sama teman-teman akibat perubahan kita yang lebih baik, ya udah jangan galau gitu ya. Tapi kita tuh galau di saat Allah itu menjauhi kita akibat Iya, kita tidak betul. bersyukur dan menjadi takabur. Oke, itu aja mungkin materinya atau bahasanya meskipun simple ya tentang syukur, semoga bermanfaat gitu, dapat diambil nilai-nilainya. Iya, semoga mengingatkan buat kita berdua juga dan teman-teman semuanya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.